Ya, ini pertanyaan yang menggelitik. Jadi ketika seseorang misalnya bertanya begitu pada saya kan sudah berbuat baik ya, kenapa cobaan itu datang ya? Kalau orang datang ke dokter kan pasti dengan banyak cobaan ya. Cobaan fisik ya, penyakit fisiknya, keluarganya, kemudian sosialnya kayak gimana ya. Pasti banyak cobaan yang dia lihat sebagai suatu cobaan gitu ya, keadaan yang dia pandang sebagai suatu cobaan. Artinya ada suatu sudut pandang di dalam diri seseorang yang merasa itu adalah hukuman bisa jadi atau cobaan dari Tuhan atas dirinya begitu ya. Nah, menarik untuk saya telaah begitu dari beberapa kasus yang saya tangani, bagaimana sebuah penyakit bisa muncul yang jika saya hubungkan dengan emosi dan pikiran. Jadi pikiran dan emosi kita ini bisa membentuk suatu energi begitu ya, yang akhirnya membentuk penyakit dalam tubuh fisik. Nah, sebut saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme ya, imun sistem, berhubungan dengan tekanan darah misalnya, atau sel-sel imun dalam diri ya, termasuk mungkin terjadinya penyakit berat secara fisik, itu diakibatkan karena proses yang terjadi di dalam pikiran dan emosi seseorang. Ya, saya punya kemarahan dalam diri saya punya kesedihan, saya punya kekecewaan yang mendalam. Nah, tentu ini akan membuat suatu mekanisme yang kemudian membentuk penyakit dalam diri saya. Ya, entah penyakit itu datang diawali dengan pikiran negatif, ya, emosi, mood, ya, kejiwaan, ya, atau mungkin penyakit fisik atau penyakit sosial, akhirnya berdampak pada sosial. Yang jelas ada satu sistem dalam pikiran manusia, pikiran kita, yang apabila dia berpikir tertentu negatif, marah, kecewa, sedih, atau takut yang tertahan di dalam, itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, even misalnya saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan kebaikan nih menurut saya. Jadi saya punya pandangan bahwa saya sudah berbuat baik menurut saya begitu ya. Tetapi kok saya kemudian mendapat suatu cobaan, kok saya mengalami suatu peristiwa negatif dalam hidup saya. Nah, ini perlu kita telaah bahwa barangkali walaupun saya sudah berbuat baik begitu ya, saya tidak mengatakan ini tentang Tuhan ya. Sebut saja namanya energi gitu ya, atau Tuhan di luar yang mengatur begitu, ada yang mengatur, mekanisme yang mengatur. Tetapi ada juga peran kita di dalamnya ya. Kalau saya berbuat baik, menurut saya nih baik begitu, kemudian saya meminta bayaran berupa hal yang baik dari Tuhan, maka sebenarnya saya sedang tidak berbuat baik. Saya hanya merasa berbuat baik. Nah, artinya begini, yang saya buat ini baik kepada orang, apabila kemudian dalam emosi saya tidak merasa nyaman, saya kemudian merasa marah. Lalu apa hubungannya dengan kebaikan ya? Apa hubungannya berbuat baik dengan hasil yang baik? Ya, saya nggak maksud membuat Anda untuk tidak berbuat tidak baik ya. Tetapi pahami bahwa pada saat saya berbuat baik, sebenarnya yang terjadi emosi saya itu merasa baik. Saya merasa sudah nyaman begitu karena saya melakukan kebaikan. Saya yang nyaman, bukan saya mendapat balasan kebaikan dari orang, tidak, karena saya nyaman berbuat itu, sehingga saya merasa plong, merasa happy ya, merasa berguna di dalam diri karena saya sudah melakukan kebaikan menurut saya. Sehingga saya tidak memerlukan balasan, saya tidak mengharapkan balasan apapun ya, apalagi dari Tuhan ya. Nah, ini perlu dipahami. Ketika saya melakukan kebaikan dan saya merasa baik karena saya melakukan hal yang berguna untuk saya sendiri, saya tidak lagi mengharapkan balasan. Nah, disinilah sebenarnya dampak positif dari kita berbuat baik. Ya, kalau kita berbuat baik tapi kita masih berharap kita mendapat balasan dan kemudian kita kecewa karena itu, lebih baik tidak berbuat baik. Kenapa? Kekecewaan itu menimbulkan emosi negatif, menimbulkan energi negatif dalam diri, justru itu menimbulkan hal yang negatif. Jadi jelas kenapa perbuatan baik saya kemudian tidak berbalas. Karena sebenarnya saya sedang mengharapkan hal yang baik, kemudian saya kecewa karena tidak mendapat kebaikan. Nah, ya pasti ya, kekecewaan itu kan menimbulkan energi. Nah, energi inilah yang kemudian menimbulkan hal buruk dalam hidup kita ya. Kecewa, sedih, marah begitu karena berharap dan tidak dapat, tentu akan menimbulkan hal buruk dalam diri kita. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.